bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan seorang pemuda bernama Takiya Genji, siswa kelas 3 yang baru saja pindah sekolah ke sekolah Zuzuran, sebuah sekolah khusus laki-laki yang terkenal dengan pergelutannya. Di hari yang sama, Zuzuran mengadakan orientasi siswa baru yang tentu saja dimeriahkan dengan pergelutan antara geng kelas 2 dan geng siswa baru yang diketuai oleh Kirishima Ngising, anjir. Yang diketuai oleh Kirishima Hiromi. Di saat itu juga datanglah segerombolan Yakuza yang mau balas dendam ke salah satu murid kelas 3 Zuzuran bernama Tamao Serizawa karena telah menyerang anggota Yakuza sampai ada yang masuk rumah sakit. Serizawa itu sendiri merupakan murid terkuat dan telah menjadi raja belum ding. Iya benar, ya belum di Zuzuran. Sebelum mencari keberadaan Serizawa, salah satu anggota Yakuza bernama Katagiri Ken disuruh oleh temannya untuk beli teh pucuk dan teh segar. Gak lama setelah Katagiri pergi, Genji dengan santainya berjalan di antara Yakuza, yang membuat Yakuza mengira kalau Genji adalah Serizawa. Mereka pun menantang Genji untuk bertarung dan tentu saja Genji menerimanya. Berkat kodam macan putih dari Mbah Bagong, Genji pun akhirnya berhasil mengalahkan semua anggota Yakuza. Sedangkan di sisi lain, Serizawa sendiri terlihat tidak ada di sekolahan, melainkan ada di rumah sakit untuk menjemput sahabatnya bernama Tatsukawa Tokyo yang baru saja kontrol asam urat. Serizawa lalu minjam motor milik Tokyo untuk kembali ke sekolahan. Namun karena Serizawa tak bisa naik motor, ia pun nabrak-nabrak. Di dalam perjalanan, Serizawa hampir menabrak mobil seorang polisi bernama Kudasai. Ia pun dikejar oleh Kudasai sampai ke pasar. Mengingat kalau dirinya Raja Zuzuran, Serizawa memutuskan untuk menantang Kudasai dengan saling tabrak. Hal itu akhirnya berhasil membuat Kudasai menggulingkan mobilnya. Setibanya di Zuzuran, Serizawa mendapati kalau Yakuza sudah dikalahkan oleh murid baru yaitu Genji. Saat keduanya saling berhadapan, datanglah Kudasai beserta polisi lainnya yang secara langsung meminta Serizawa untuk ke kantor polisi. Malam harinya, Genji pergi ke klub malam dan didekati gadis kawaii bernama Ruka Aizawa. Genji lalu menyuruh Ruka pergi dari hadapannya karena baunya seperti peju. Namun setelah itu, Genji menyesal karena ternyata Ruka seorang penyanyi dangdut di klub tersebut. Setelah dari klub, Genji menemui ayahnya bernama Takiya Hideo yang merupakan bos Yakuza dari klan Ryuseki. Hideo lalu mengungkapkan kalau dulu dirinya alumni Zuzuran yang ingin sekali menjadi Raja Zuzuran. Namun sayangnya Hideo gagal karena pada saat itu ia tak bisa mengalahkan Raja Zuzuran. Hideo kemudian meminta Genji agar menjadi Raja Zuzuran dan jangan sampai gagal seperti dirinya. Genji pun menuruti Hideo, akan tetapi setelah lulus nanti Genji tidak mau menjadi bos Yakuza seperti Hideo karena uangnya tidak berkah. Pagi harinya di Zuzuran, Serizawa dan geng arminya terlihat sedang bermain congklak di markasnya. Geng Serizawa Army itu sendiri terdiri dari Tokyo, Tokachi Yuchi, dan Tsutomoto Soji. Dari keempatnya ini memiliki anak buah yang tentunya tidak sedikit. Saat Serizawa hampir memenangkan permainan, tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang congklaknya. Hal tersebut membuat Tokachi marah. Ia akan memukul Genji dengan pulpen, namun Tokyo langsung menahannya sambil menjelaskan kalau Genji adalah teman sewaktu SMP. Genji lalu menantang Serizawa untuk bertarung, tetapi Tokyo menjelaskan kepada Genji, jika kau ingin melawan Serizawa, maka kau harus mengalahkan murid kelas 2 terlebih dahulu, bernama Rindaman. Genji pun nurut dan pergi mencari Rindaman. Setelah Genji pergi, dua murid kelas 2 yaitu Mikami Brother datang untuk menantang Serizawa. Dengan waktu yang singkat, Serizawa berhasil mengalahkan Mikami Brother dan membuat keduanya masuk ke dalam geng Serizawa. Di sisi lain, Genji mencoba mencari keberadaan Rindaman dengan menanyai murid lain.
Murid tersebut menjelaskan kalau Rindaman dikenal sebagai jagoan legendaris Zuzuran. Ia berbeda dari yang lain karena berdiri sendiri dan tak tergabung dalam geng manapun. Di saat ini juga datanglah Rindaman yang membuat semua murid lari terbirit-birit. Genji mencoba membujuk Rindaman untuk bertarung, namun Rindaman menolak dan pergi begitu saja. Bersamaan dengan itu, Katagiri Ken muncul untuk balas dendam kepada Genji yang masih mengira kalau Genji adalah Serizawa. Genji lalu memukul Katagiri sambil mengatakan kalau dirinya bukanlah Serizawa. Keduanya kemudian pergi ke sebuah klub dan mulai berdiskusi setelah Ken mengaku kalau dirinya adalah alumni Zuzuran. Genji lalu minta Ken untuk membantunya agar dirinya bisa menaklukkan Zuzuran. Ken pun siap dan memberitahu langkah-langkah yang harus Genji lakukan. Yang pertama yaitu mengambil kelas lain untuk mendapatkan anak buah. Keesokan harinya, Genji mendatangi kelas D untuk menantang jagoan di kelas tersebut yaitu Tamura Chuta. Tanpa mengucapkan halo guys, Genji langsung mengajar Chuta sampai Chuta tak berdaya dan memberikan kelas D kepada Genji. Setelah itu, Genji membawa Chuta ke hadapan Ken di kafe serba 5000. Ken lalu minta Chuta untuk menjelaskan struktur kepemimpinan di Zuzuran. Chuta kemudian mulai menjelaskan dari murid kelas 2 bernama Hideto Bando yang merupakan ketua geng motor bernama The Front of Armament. Selanjutnya ada geng kelas 1 yaitu trio Ebisuka yang terdiri dari Kirishima, Honjo, serta Sugihara. Dan murid yang paling mendekati untuk menguasai Zuzuran adalah Serizawa dari kelas 3. Sementara Rindaman berada di level lain yang mustahil untuk dikalahkan. Chuta lalu menjelaskan tentang murid bernama Makise Takashi yang merupakan ketua dari kelas C dan memiliki banyak pengikut. Makise ini sering kalah melawan Serizawa, akan tetapi ia tak pernah menyerah dan karena itulah Makise memiliki banyak pengikut. Namun ada salah satu kelemahan Makise yaitu sulit mencari wanita. Ken pun punya ide agar Makise mau bergabung dengan Genji tanpa perduelan. Genji, Chuta, dan Ken lalu pergi ke jalanan dan mulai mengajak gadis-gadis yang lewat untuk berkencan buta. Namun sayangnya tidak ada satupun gadis yang mau, sampai akhirnya Genji melihat Ruka yang sedang berjualan sayur. Genji pun menghampiri Ruka dan mengajaknya untuk berkencan buta. Tentu saja Ruka menerimanya. Pagi harinya, Genji bertemu dengan Makise di pinggir jalan. Saat Makise akan menyerang Genji, Genji langsung memberikan sebuah undangan kencan buta yang tentu saja Makise menerimanya. Malam harinya, Makise, Genji, dan Ken bertemu di klub malam. Saat itu juga pasangan kencan mereka datang yaitu Ruka dan dua temannya bernama Ite dan Mai Uchida. Saat melihat bagian tubuh Mai Uchida, bawah pusar Makise tiba-tiba mengeluarkan cairan kental yang membuatnya terlihat seperti pria lemah. Ternyata Makise mempunyai penyakit Neutasaurus yang jika membayangkan sesuatu yang ekstrim, maka bawah pusarnya akan mengeluarkan cairan berbau amis. Mengetahui kalau suasananya sudah menjadi kacau akibat Makise, Ken pun melakukan rencana B, di mana rencana tersebut melibatkan Chuta yang berpura-pura merebut Mai dari Makise. Namun hal itu malah dihentikan Ruka yang langsung memukul Chuta dengan garpu. Makise lalu tak sengaja keceplosan kalau Chuta termasuk dari rencananya. Ruka pun sadar kalau ternyata kencan ini hanyalah permainan. Ruka kemudian pergi sambil mengatakan kalau Genji bajingan tengik. Setelah itu, Genji mulai merasa menyesal telah membuat Ruka marah. Ken kemudian mengatur rencana lain, di mana Ken ini akan membawa Makise ke panti pijat plus-plus sebagai gantinya. Mendengar kata pijat plus-plus, pikiran Makise pun langsung traveling dan membuat Neutasaurusnya kambuh. Genji lalu pergi ke toko baju untuk membelikan Makise sempak dan celana. Hal tersebut membuat Makise senang. Sebagai tanda terima kasihnya, Makise akhirnya menyerahkan dirinya dan anak buahnya untuk mengikuti Genji. Di hari berikutnya, salah satu murid kelas 3 bernama Izaki Sun mengadakan pertemuan dengan Genji dan mengungkapkan keniatannya untuk bergabung dengan Genji. Namun, ternyata pertemuan tersebut hanyalah jebakan, di mana semua anak buah Izaki muncul dan langsung menyerang Genji.
Genji yang lupa membawa kodam macan putih pun kalah dikeroyok oleh anak buah Izaki. Akan tetapi Genji tak menyerah. Ia terus bangun walaupun wajahnya sudah babak belur. Hal tersebut membuat Izaki terkesan dengan semangat Genji yang terus maju walaupun dikeroyok. Izaki kemudian membawa tubuh Genji yang lemah kepada Chuta dan Makise. Sebelum pergi, Izaki berpesan kepada Makise kalau besok dirinya akan mengajari Genji melempar anak panah, yang artinya Izaki kini mau bergabung dengan Genji. Sore harinya, Genji terlihat sudah membaik dan diantar pulang oleh Ken. Saat itu juga, Genji dan Ken melihat Ruka sedang dikompas oleh segerombolan preman di sebuah gang. Ken pun langsung menghampiri preman tersebut kemudian menyuruh Genji untuk membawa pergi Ruka. Ken seorang diri melawan para preman, namun tentu saja Ken kalah karena tak memiliki kodam dari Mbah Bagong. Setelah semua preman pergi, Genji menelepon Ken untuk menanyakan kondisinya. Ken lalu menjawab kalau dirinya tak apa-apa dan masih bisa bangkit. Ruka kemudian berterima kasih kepada Genji dan mengungkapkan kesalahpahamannya yang telah mengatakan Genji bajingan. Di hari berikutnya, Genji dan para pengikutnya meresmikan nama geng mereka, yaitu GPS, Genji Perfect Saiha. Mereka juga membuat taman bermain untuk dijadikan markas mereka. Keberhasilan Genji merekrut banyak anak buah akhirnya diketahui oleh Serizawa. Hal tersebut membuat Serizawa semakin ingin sekali menguasai Suzuran. Mendengar perkataan Serizawa, Tokaji pun diam-diam mengumpulkan pengikutnya untuk menyerang Izaki sampai sekarat. Izaki kemudian ditemukan oleh Genji dalam keadaan tergantung. Genji pun langsung tahu kalau ini kelakuan Serizawa. Genji mencoba mendatangi Serizawa, namun ia langsung dihentikan oleh Makeshi karena untuk saat ini GPS masih kalah jumlah dengan geng Serizawa. Malam harinya saat Genji dan Makise sedang nongkrong di bar, Serizawa dan Tokyo tiba-tiba datang. Genji yang melihatnya pun langsung menghampiri Serizawa lalu menantangnya untuk bertarung. Akan tetapi, lagi-lagi Tokyo menahan mereka. Di waktu yang sama, penyakit asam urat Tokyo kambuh. Tanpa pikir pendek, Serizawa pun langsung membawa Tokyo ke rumah sakit. Keesokan harinya, Serizawa tak sengaja mendengar percakapan antara Tokyo dan dokter, di mana si dokter mengatakan kalau Tokyo ternyata menderita Ainueri otak dan hanya memiliki 30% peluang berhasil dalam operasi pembedahan. Dengan peluang tersebut, Tokyo pun menolak untuk dioperasi dan tak akan menyia-nyiakan sisa hidupnya. Di hari berikutnya, Genji dengan brutal menyerang kelas-kelas lain dan memaksa mereka untuk bergabung dengan GPS. Di waktu yang sama, Genji mendapatkan kabar kalau Chuta baru saja dikeroyok. Genji pun langsung menghampiri Chuta dan menanyakan siapa yang melakukannya. Chuta mengatakan kalau dirinya mencoba merekrut murid kelas 1, namun tiba-tiba Tokaji melihatnya dan langsung memukuli Chuta. Mengetahui hal tersebut, Genji pun pergi mencari Tokaji. Namun ia langsung dihentikan oleh Makise yang menyuruh agar tak terlalu berburu-buru. Jika Genji seperti ini, maka Makise akan keluar dari GPS. Hal tersebut membuat Genji bingung dengan sistem tatanan dunia. Merasa kalau usahanya tak menguasai Suzuran hampir gagal, Genji pun curhat kepada Ken. Di sini Genji mengungkapkan kalau dirinya diminta oleh ayahnya untuk menguasai Suzuran dan bukan karena niatannya sendiri. Genji juga mengungkapkan kalau ayahnya adalah bos Yakuza dari klan Ryu Saiki bernama Heido. Mendengar nama Heido, Ken pun sadar kalau ternyata Genji putra dari bos musuhnya bos Ken, yaitu Joji Yazaki. GPS. Di sisi lain, Tokaji, Soji, dan Makani Brother sedang membahas tentang perkembangan geng GPS yang mungkin saja bisa mengalahkan mereka. Tokaji kemudian mempunyai rencana untuk menjatuhkan Genji. Ia memanggil Bando The Front of Armament lalu menawarkan sebagian gengnya untuk bergabung dengan Bando. Namun sebelum itu, Bando harus menculik pacar Genji terlebih dahulu, yaitu Ruka. Di sisi lain, Ken sedang menghadap ke bosnya, Joji.
di mana Joji ini mengetahui kalau Ken sering nongkrong bersama murid Suzuran yang pernah menyerang anggotanya yaitu Serizawa. Ken pun membenarkan kalau murid tersebut bukan Serizawa melainkan Genji, putra Heido dari klan Ryusaiki. Joji kemudian menyuruh Ken untuk membunuh Genji dan mengungkapkan kesiapannya berperang melawan klan Ryusaiki. Ken yang terlanjur sayang dengan Genji akhirnya memutuskan untuk berkhianat ke Joji dan membocorkan rencananya ke Heido. Di hadapan Heido, Ken mengungkapkan kalau dirinya disuruh oleh Joji untuk membunuh Genji. Akan tetapi, Ken berjanji tidak akan membunuh Genji dan malah ingin membantu Genji menjadi penguasa di Suzuran. Heido lalu mengatakan jikalau Genji berhasil menguasai Suzuran, ia tetap tidak mau untuk meneruskan organisasi Reisuke. Sebelum pergi, Ken menitipkan sebuah surat ke Heido untuk diberikan ke Genji. Di sisi lain, Izaki kini sudah keluar dari rumah sakit dan kembali bergabung dengan geng GPS. Di waktu yang sama, Genji mendapatkan telepon dari Ruka yang mengatakan kalau dirinya dan dua temannya diculik oleh segerombolan orang yang memiliki jaket bergambar tengkorak. Genji pun tahu kalau itu The Front of Armament. Tanpa urut terlebih dahulu, Genji dan kawan-kawannya pun langsung pergi ke markas The Front. Kini pertawuran pun terjadi antara GPS dan The Front of Armament. Setelah berhasil mengalahkan sebagian The Front, Genji baru sadar kalau mereka telah mencopot gambar tengkorak di jaketnya. Bando kemudian menjelaskan alasannya mencopot gambar tengkorak, yaitu agar menyelaraskan dengan orang yang mereka ajak kerjasama. Dan dari tawuran kali ini, ada satu geng yang diuntungkan. Siapa lagi kalau bukan geng Serizawa? Bando mengungkapkan kalau dirinya hanya mengikuti permintaan geng Serizawa untuk menculik Ruka. Ia juga memberitahu tempat Ruka disandra yaitu di markasnya Serizawa. Tanpa pikir setengah panjang, GPS pun langsung ke markas Serizawa. Sesampainya di sana, Genji langsung menanyakan di mana Ruka berada kepada Serizawa. Zeri pun pelongo dan tak tahu apa-apa. Sampai akhirnya, Serizawa curiga dengan Tokaji yang terlihat ketakutan. Tokaji mengungkapkan kalau dirinya dan yang lain sudah menculik wanita dan diam-diam memukuli Izaki sampai masuk rumah sakit. Serizawa yang baru tahu pun langsung mengajar Tokaji karena apa yang dilakukan Tokaji menggambarkan seorang pecundang yang melakukan hal kotor untuk mengalahkan musuhnya. Genji lalu mengatakan kalau waktu pertempuran kita telah tiba. Genji dan Serizawa akhirnya sepakat untuk bertempur nanti besok jam 5 pagi. Setelah itu, Genji pulang ke rumah untuk menyiapkan kodamnya. Heido lalu memberikan surat dari Ken kepada Genji, di mana surat tersebut berisi ungkapan semangat untuk Genji. Heido kemudian mengungkapkan kalau Ken sengaja mengorbankan dirinya demi Genji, karena telah menolak permintaan bosnya untuk membunuh Genji. Dan dalam aturan Yakuza, jika anggotanya melakukan kesalahan besar, maka anggota tersebut akan dieksekusi mati oleh bosnya. Heido juga mengatakan kalau Genji tak usah ikut campur urusan Ken, dan yang harus Genji lakukan adalah memenuhi keinginan Ken, yaitu menjadikan Genji penakluk kesusuran. Hari pertempuran pun telah tiba. Geng GPS mulai berkumpul, begitu juga dengan geng Serizawa. Dan kebetulan sekali hujan turun, jadi mereka tidak susah payah iuran untuk membeli air mineral. Sementara Tokyo tidak bisa ikut bertempur karena ia harus menjalani operasi dan memang disuruh oleh Serizawa untuk melakukan operasi. GPS dan Serizawa Army kini sudah bersiap di posisinya. GPS dan Serizawa Army kini sudah bersiap di posisinya masing-masing. Genji lalu memulai pertempuran dengan mengatakan Avenger Assemble.
Dari dalam kelas, trio Ebisuka terlihat berdebat untuk menebak siapa yang akan menjadi pemenangnya. Di dalam pertempuran tersebut, geng Serizawa lebih unggul dari GPS karena mereka jumlahnya lebih banyak. Di saat itu juga Bando beserta gengnya datang dan mengambil keputusan untuk ada di pihak GPS. Mereka mulai terjun ke lapangan dan membantu GPS memukuli geng Serizawa. Pertempuran tersebut terus berlanjut sampai sore hari, dan pada saat itu juga tinggal Genji dan Serizawa yang masih berdiri di atas lapangan. Keduanya lalu mulai berduel sambil mengeluarkan kodamnya masing-masing. Usut punya usut, ternyata Serizawa memiliki kodam Yuyu Joget. Itulah alasan Serizawa susah dikalahkan. Namun, kodam dari Mbak Bagong memang benar-benar tak bisa diremehkan. Genji akhirnya berhasil mengalahkan Serizawa setelah memukul di bagian perutnya. Serizawa lalu mendapatkan telepon dari Tokyo yang mengabarkan kalau operasinya berhasil. Mendengar hal tersebut, Serizawa pun senang karena sebenarnya Tokyo lebih penting daripada menaklukkan Zuzuran. Di sisi lain, Ken menemui Joji dan mengatakan kalau dirinya tak bisa memenuhi perintahnya untuk membunuh Genji. Joji pun memberikan sanksi besar kepada Ken dan membawanya ke sebuah tambak ikan kerapu. Sesampainya di tambak, Joji menyuruh Ken untuk memakai jas miliknya sambil menanyakan apakah kau menyesal menjadi Yakuza. Ken pun menjawab kalau dirinya tidak menyesal. Joji kemudian menembak Ken dari belakang dan membuatnya jatuh ke tambak. Saat tubuh Ken menyentuh dasar, Ken terbangun dan langsung naik ke permukaan. Ken lalu menemukan kalau jas milik bosnya anti peluru. Ternyata Joji sengaja menggunakan taktik ancaman agar Ken meninggalkan organisasinya dan menjalani kehidupannya yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Serizawa dan Tokyo menemui Genji di halaman sekolah untuk melihat pertarungan antara Genji dan Rindaman yang merupakan tantangan terakhir untuk menaklukkan Zuzuran. Film ini ditutup dengan Genji memukul Rindaman sambil anjlot. Halo guys, kembali channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Crow Zero 2 yang dirilis pada tahun 2009. Disutradarai oleh Takashi Miike dan diproduksi oleh Mataichiro Yamamoto. Film ini dimintai kembali oleh Sun Ogori sebagai Takiya Genji, Takayuki Yamada sebagai Tamao Serizawa, Sosuke Takaoka sebagai Izaki-zun, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini adalah lanjutan dari film Crow Zero 2007. Buat kalian yang belum nonton alur cerita pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link tidak ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Crow Zero 2. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan Takiya Genji yang sedang udut di pinggir kolam sambil menunggu kedatangan Rindaman untuk melakukan pertarungan kedua. Karena di film sebelumnya, Genji kalah melawan Rindaman dan kali ini ia akan menantang Rindaman lagi demi menjadi Raja Zuzuran. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Rindaman datang. Genji lalu membuang udutnya, kemudian menyerang Rindaman sambil anjlot. Namun sayangnya serangan tersebut tak berarti bagi Rindaman. Lagi-lagi Rindaman menang melawan Genji dan membuat Genji gagal untuk menjadi Raja Zuzuran. Tetapi Genji masih memegang Zuzuran dan Serizawa ada di bawah kendalinya. Di lapas pojok kota Kimochi, seorang tahanan bernama Kawani Ishinoburu baru saja dibebaskan setelah mengenduk 2 tahun di dalam sel karena membunuh seorang murid saat tawuran. Kawaishi lalu pergi ke makam murid yang ia bunuh bernama Bitao Makio. Dalam kilas balik tepatnya 2 tahun sebelumnya, kita diperlihatkan Kawani Ishii yang ternyata adalah murid Zuzuran. Ia memimpin pasukannya termasuk Serizawa dan Tokyo untuk pertawuran dengan sekolah lain bernama Hosen Academy yang dipimpin oleh Makio.
Dalam tawuran tersebut, Kawaishi melanggar hukum gengnya dengan menggunakan pames untuk melukai Makio. Alhasil, Makio pun mati di tempat dan Kawaishi diseret ke penjara. Setelah kejadian tersebut, Zuzuran membuat perjanjian damai untuk tidak mengganggu ataupun mencegah pembalasan murid-murid Hoshin terhadap Kawaishi. Kita kembali ke masa sekarang. Saat Kawaishi sedang mengenang Makio di kuburan, murid-murid Hoshin tiba-tiba datang untuk balas dendam kepada Kawaishi. Melihat jumlah Hoshin yang lumayan banyak, Kawaishi pun kabur. Ia dikejar-kejar sampai ke markas Serizawa. Bersamaan dengan itu, Genji, Chuta, Izaki, dan Makise yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat keributan antara Serizawa dan geng gundul. Mereka pun mengambil geng gundul tersebut dan memberitahu kalau bos Zuzuran bukanlah Serizawa lagi, melainkan Takiya Genji. Genji yang emosian lalu memukul ketua geng bernama Toshi Matoba, namun hal itu langsung dipisahkan oleh Tokyo. Toshi kemudian mengungkapkan kalau bos Zuzuran telah melanggar perjanjian damai, yang artinya bakalan terjadi tawuran lagi antara Zuzuran dan Hoshin. Mendengar hal tersebut, Genji pun bingung dan memilih pergi dari hadapan mereka. Toshi dan anak buahnya kemudian kembali ke Hoshin untuk memberitahu bosnya kalau bos Zuzuran telah melanggar perjanjian damai. Narumi Taiga yang merupakan bos Hoshin lalu menginstruksikan ke gengnya bahwa Hoshin bakal tawuran lagi melawan Zuzuran. Dan tawuran kali ini Narumi bakal balas dendam atas kematian Bitou Makio. Di waktu yang sama, murid baru pindahan dari Zuzuran bernama Wasio Gota datang dan langsung menantang Narumi untuk menaklukkan Hoshin. Namun karena Wasio tak memiliki kodam, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh anak buah Narumi. Wasio lalu mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Zuzuran dan meminta Narumi untuk mengangkat dirinya sebagai anak buahnya. Narumi pun setuju dan mengajari Wasio cara gelut yang benar. Di sisi lain, Kawaishi menemui Joji Yasaki untuk mencari teman lamanya yang ternyata adalah Katagiri Ken. Joji lalu mengungkapkan kalau Ken sudah ia bunuh karena telah melanggar peraturannya. Namun sebenarnya Joji tahu kalau Ken masih hidup. Joji kemudian memberitahu lokasi eksekusi Ken yang terletak di Tambak Kerapu kepada Wakaishi. Tanpa pikir panjang, Wakaishi pun pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di Tambak Kerapu, Wakaishi menemukan Ken sedang bekerja di bengkel kapal. Keduanya lalu mengobrol sambil urut sari toga. Di sini Ken menyinggung Kawaishi yang telah membunuh Makio saat tawuran. Padahal tanpa membunuh, Kawaishi mampu mengalahkan Hoshin. Bukannya menyesali perbuatannya, Kawaishi malah marah karena apa yang dirinya lakukan hanya untuk membuat Zuzuran disegani. Kawaishi lalu pergi dari tambak untuk mencari kehidupan yang baru. Keesokan harinya, Genji mendatangi Serizawa dan Tokyo Tatsukawa di markasnya. Di sini, Serizawa tak memberi komentar apapun tentang tawuran yang nantinya bakal terjadi, dan terlihat jelas kalau Serizawa tak mau ikut campur karena semua ini kesalahan Genji itu sendiri. Di sisi lain, Izaki mencoba mengajak trio Ebisuka untuk bergabung dengan GPS melawan Hoshin. Namun sayangnya trio Ebisuka menolak dan beralasan sama seperti Serizawa. Sementara Chuta dan Makise masih berusaha untuk mengajak geng lain di Zuzuran. Bersama dengan itu, Makise mendapatkan telepon dari teman Ruka Aizawa bernama Omae Uchida yang sekarang merubah namanya menjadi Kyoko. Alasan Kyoko menelepon Makise karena ia ingin mengajak Makise ketemuan di jembatan nanti besok. Tentu saja Makise menerimanya karena baru kali ini dirinya diajak kencan oleh wanita. Malam harinya, Mikami Brother dari geng Serizawa memutuskan untuk bergabung dengan geng GPS. Serizawa pun membiarkan mereka karena bagaimanapun juga GPS masih membutuhkan banyak bantuan. Keesokan harinya, Mikami Brother diresmikan menjadi bagian dari geng GPS. Genji lalu mulai melakukan rapat untuk tawuran melawan Hoshin. Namun di sini Genji menyadari kalau Makise tidak hadir. Ia pun menyuruh Chuta dan Mikami Brother untuk mencari keberadaan Makise. Di sisi lain, Makise terlihat sedang membeli alat kontrasepsi rasa rawon yang akan dijadikan hadiah kepada Kyoko.
Sebelum bertemu Kyoko, Makise membuat jebakan berupa ular mainan di semak-semak agar saat Kyoko melihatnya, Kyoko langsung memeluk Makise. Singkat cerita, keduanya pun bertemu. Makise lalu membawa Kyoko ke jalan yang sudah ia beri jebakan ular. Jebakan tersebut akhirnya berhasil menakut-nakuti Kyoko dan membuat Kyoko memeluk Makise. Setelah itu, Makise menyuruh Kyoko untuk duduk di atas banner yang sudah ia siapkan. Saat Makise akan memberikan hadiahnya, Chuta dan Mikami datang yang secara langsung mendorong Makise ke sungai. Kyoko lalu melihat alat kontrasepsi dan membuat dirinya sangat menyesal telah mengajak Makise berkencan. Malam harinya, anak buah Narumi dengan sengaja menyerang geng-geng susuran termasuk salah satu geng Serizawa yaitu Soji. Serangan dadakan tersebut membuat Soji kewalahan. Salah satu anak buah Narumi yang ahli bela diri bernama Ryo Urushibara berhasil mengalahkan Soji dan membuat Soji harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Gak cuma Soji, Tokaji dan cawan-cawannya juga menjadi sasaran anak buah Narumi. Kemudian dilanjut dengan geng GPS yaitu Makise, Chuta, dan Mikami Brother. Keesokan harinya, Izaki menginfokan tentang serangan semalam yang dilakukan oleh Hosen kepada Genji. Izaki lalu minta Genji untuk cepat-cepat mengambil keputusan menyerang Hosen. Akan tetapi Genji tidak yakin karena geng GPS sangat kekurangan anggota. Izaki kemudian menemui Serizawa untuk mengajaknya duel, serta membuat kesepakatan jika Serizawa kalah maka geng Serizawa harus membantu GPS. Serizawa pun menerimanya dan mulai bertarung dengan Izaki. Pertarungan tersebut tentu saja dimenangkan oleh Serizawa dan membuat Izaki gagal untuk memperkuat GPS. Di tempat lain, Kawaishi yang sekarang tak memiliki tujuan hidup memutuskan untuk menemui Joji dan meminta Joji untuk merekrutnya menjadi Yakuza. Tentu saja, Joji menolaknya karena kemampuan Kawaishi sama seperti Katagi Rigen. Setelah Kawaishi keluar dari ruangan Joji, Kawaishi dihampiri oleh anak buah Joji yang memberitahunya kalau ingin menjadi anggota Yakuza milik Joji, maka kau harus membunuh saingan Joji terlebih dahulu yaitu Takiya Hideo, ayah dari Genji. Jika Kawaishi berhasil, maka ia akan menjadi anak buah kesayangan Joji. Sementara itu, Hideo menemui Genji yang sedang nongkrong di klub langganannya. Di sini, Hideo mengejek Genji yang masih belum bisa menyatukan susuran dan menjadi raja susuran. Hideo lalu mengetes kemampuan berkelahi Genji dengan menyuruhnya untuk memukul ke arah wajah Hideo. Saat Genji memukul, Hideo langsung inggu dan memukul balik Genji. Ternyata kemampuan Hideo lebih hebat daripada Genji. Hideo pun meminta Genji untuk berlatih lebih giat lagi dan memintanya untuk belajar mengontrol emosinya saat menghadapi musuh. Saat Genji hendak pulang ke rumah, Genji tiba-tiba ingin sekali udut Saritoga. Akan tetapi korek gasnya yang ia bawa hilang. Untung saja ada seorang pria baik hati yang memberikan korek gas kepada Genji. Pria tersebut tentu saja Narumi. Tetapi di sini Narumi tak memberitahu Genji siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, Hideo yang juga hendak pulang tiba-tiba merasakan kebelet nguyuh. Ia pun pergi ke gang sempit untuk nguyuh sejenak. Di waktu yang sama, Kawaishi muncul dan langsung menembak Hideo dari belakang. Setelah itu, Wakaishi melarikan diri tanpa mengucapkan salam kepada Hideo. Hideo lalu dibawa ke rumah sakit oleh anak buahnya dan untung saja nyawa Hideo masih bisa diselamatkan. Hal tersebut membuat Genji merasa lega karena masih bisa melihat ayahnya. Sedangkan Kawaishi ditelepon oleh anak buah Joji yang mengabarkan kalau Hideo masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Kawaishi pun disuruh untuk membunuhnya agar Hideo tak membuka mulut tentang siapa pelakunya. Berita serangan terhadap Hideo lalu didengar oleh Ken. Merasa ada yang janggal, Ken pun memutuskan untuk pergi ke kota menemui Hideo.
Keesokan harinya di Hausen, adik kandung dari Makio Bitao bernama Tatsuya Bitao menemui Narumi untuk mengungkapkan kesiapannya melawan Suzuran. Narumi lalu meyakinkan Tatsuya kalau anak buahnya pasti bisa mengalahkan Suzuran. Di Suzuran, Genji yang masih belum kapok memutuskan untuk menantang Rindaman kembali. Namun seperti biasa, Genji tetap kalah setelah mendapatkan pukulan beberapa kali dari Rindaman. Malam harinya, Wakashio diam-diam membakar sekolah Suzuran tanpa sepengetahuan Narumi. Hal ini Wasio lakukan untuk memancing murid Suzuran agar mempercepat penyerangan Hausen. Tokyo dan Serizawa lalu menemui Genji sambil membawa barang bukti berupa korek gas bertuliskan Hausen. Bukannya marah, Genji malah masa bodoh dan tak mau mengambil keputusan untuk menyerang Hausen. Serizawa lalu mendekati Genji dan memberitahunya kalau ingin memimpin Suzuran bukan hanya mengandalkan otot, tetapi harus menggunakan perasaan. Keesokan harinya, Wasio dikebukin habis-habisan oleh Toshi karena ketahuan bakar sekolah Suzuran. Di waktu yang sama, Genji, Chuta, Makise, dan Mikami Brother datang untuk mengajak tawuran. Saat Genji melihat pemimpin Hausen yaitu Narumi, ia langsung terkejut karena Narumi lah yang ternyata memberikan korek gas tempo hari. Genji lalu beritahu Narumi kalau besok kita akan tawuran dan lokasinya di sekolah Hausen. Dengan senang hati, Narumi pun menerimanya. Sebelum pergi, Genji menghampiri Narumi lalu memberikan udut kepadanya agar impas tentang apa yang pernah Narumi lakukan. Sesampainya di Suzuran, Genji membuat pemberitahuan melalui radio sekolah. Genji bercerita tentang niatannya yang ingin mengalahkan ayahnya yang dulu ingin menjadi raja Suzuran. Namun sekarang Genji menjadi tak berdaya karena ayahnya sedang berada di rumah sakit. Genji lalu minta semua geng di Suzuran untuk datang nanti besok tawuran melawan Hausen. Genji juga tak menuntut semua geng untuk ikut ke geng GPS. Yang Genji inginkan hanyalah kemenangan bagi Suzuran. Di rumah sakit, Kawaishi diam-diam masuk ke ruangan Hideo berada. Saat Kawaishi hendak menembak Hideo, Ken datang dan langsung menghentikan Kawaishi. Di sini, Ken mencoba menyandarkan Kawaishi dengan mengatakan kalau apa yang ia lakukan tidak benar dan malah terlihat seperti seorang pengecut. Ken juga mengatakan kesiapannya yang akan membantu Kawaishi sampai Kawaishi mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Di waktu yang sama, anak buah Hideo beserta polisi datang. Mereka langsung menangkap Kawaishi dan Ken. Di saat itu juga, Hideo tersadar. Hideo mengungkapkan terima kasih kepada Ken yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia lalu membalas kebaikan Ken dengan menyuruh polisi dan anak buahnya untuk membebaskan Ken beserta Kawaishi, agar mereka bisa menjalani kehidupan yang normal. Hari tawuran pun telah tiba. Genji dan GPS terlihat sudah siap untuk pergi ke Hausen. Namun mereka menemukan kalau geng-geng Suzuran lain tidak datang. Mengetahui kalau Suzuran bakal kalah melawan Hausen, Genji pun menyuruh GPS untuk bubar. Ia pergi sendirian meninggalkan Suzuran dan tak memberitahu niatannya kepada siapapun. Gak lama setelah Genji pergi, Izaki memberitahu Makise kalau Genji bukanlah pria pengecut. Makise pun baru sadar kalau kepergian Genji sebenarnya ingin melawan Hausen sendirian. Berita tersebut lalu sampai ke Serizawa yang membuat Serizawa bersimpati atas keberanian Genji. Ia pun memutuskan membantu Genji dengan bergabung dengan geng GPS. Tidak singkat cerita, Genji telah tiba di Hausen. Semua murid Hausen sangat terkejut ketika melihat Genji datang sendirian. Genji lalu mengatakan untuk mengalahkan kalian, saya sendiri sudah cukup. Tanpa pikir panjang, Genji pun langsung berlari ke arah barisan musuh dan memulai pertarungannya. Di tengah-tengah pertarungan, Genji dikejutkan dengan kedatangan geng GPS. Gak cuma itu, geng Serizawa juga datang untuk membantu Genji.
Narumi kemudian memberitahu Genji kalau dirinya akan menunggu di lantai atas untuk melakukan duel 1 lawan 1. Genji pun menerimanya dan memulai pertempuran dengan mengucapkan, Genji biasa dan Serizawa akhirnya berhasil mengalahkan geng botak yang ada di luar. Namun saat mereka masuk ke sekolahan, geng botak kembali bertetangan. Makise lalu naik ke lantai 2 dan tak sengaja bertemu dengan Narumi yang sedang mukbang bakpao. Narumi kemudian menyuruh anak buahnya keluar sedangkan dirinya akan melawan Makise. Dalam pertarungan tersebut, Makise kalah telak dengan Narumi. Namun di sini Narumi melakukan kesalahan karena telah membuang banyak sekali tenaga untuk melawan Makise. Sementara Serizawa menuntun Genji ke lantai atas, namun sayangnya mereka dihadang oleh Ryu. Ryu mengatakan kalau yang bisa lewat hanya bersusuran. Serizawa pun menyuruh Genji untuk naik duluan sedangkan dirinya akan melawan Ryu. Setibanya di lantai atas, Genji langsung disambut oleh Narumi yang dengan baiknya memberikan air mineral kepada Genji. Setelah itu, keduanya pun mulai bewan untuk mengakhiri tawurannya. Ryu yang memiliki keahlian bela diri akhirnya berhasil mengalahkan Serizawa. Di sini, Ryu meremehkan Serizawa dengan mengatakan kalau Serizawa tidak sekuat apa yang orang-orang katakan. Mendengar perkataan tersebut, Serizawa pun bangkit. Ryu mencoba memukuli Serizawa, namun pukulan tersebut sama sekali tak berarti bagi Serizawa. Serizawa lalu menangkis pukulan Ryu sambil mengatakan rokok ada 2 jenis, kretek dan filter. Setelah itu, Serizawa menendang Ryu dengan salto ala Kapten Tsubasa. Kita kembali ke pertarungan Genji dan Narumi. Tak ada angin, tak ada apa, Wasio tiba-tiba datang dan akan membunuh Genji dengan sebuah pames. Untung saja, hal itu berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Gak lama kemudian, datanglah Serizawa untuk mengamati pertarungan Genji dan Narumi. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Genji setelah memberi beberapa pukulan ke wajah Narumi. Dengan keadaan lemas, Genji menghampiri Serizawa dan memintanya untuk menuntun kembali ke susuran. Tatsuya yang tak terima Narumi dikalahkan mengungkapkan kalau dirinya akan balas dendam kepada susuran. Namun kali ini bukan saatnya untuk balas dendam. GPS dan Serizawa Army berjalan keluar dari Hausen. Mereka nampak senang bisa memenangkan tawuran walaupun wajah mereka penuh dengan luka. Di saat itu juga, Genji dan Serizawa melihat Wasio yang terlihat ingin kembali ke susuran. Genji dengan baik hati lalu menyuruh Wasio untuk ikut bersamanya. Beberapa hari kemudian, Genji terlihat kembali menantang Rindaman. Namun kali ini Genji sangat yakin kalau dirinya mampu mengalahkan Rindaman. Keduanya mulai bertarung, dan saat Genji hendak memukul Rindaman sambil anjlot, film pun berakhir.